Jadi situasi Tate semakin menarik. Saya baru saja keluar dari sidang pengadilan dan mereka masih ditahan di sini. Ada konferensi pers yang sedang berlangsung dan inilah kabar terbarunya. Penuntut berargumen bahwa mereka harus tetap ditahan dan seharusnya tetap seperti sekarang. Bahkan mereka seharusnya ditempatkan, entah di unit isolasi. Dan 23 jam sehari bersama para penjahat, pembunuh, dan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Namun ketika pihak pembela meminta, bisakah Anda memberikan bukti apapun, apa saja yang telah diberikan oleh Inggris? Pihak pembela seperti, ya, kami tidak tahu, kami belum menerima paket lengkap, atau mungkin butuh waktu 60 hari untuk menerima informasi apapun dan paket lengkap. Lalu pihak pembela baru akan menerimanya. Andrew Tate benar-benar tahu bahwa dia akan ditangkap karena dia telah menjalankan strategi media sosial yang hampir jenius untuk mencoba meyakinkan banyak orang bahwa semua ini hanyalah rekayasa besar. Upaya besar dari pemerintah untuk membungkam orang-orang dan mengambil kebebasan berbicara mereka. Dan tentu saja, ada begitu banyak bukti memberatkan tentang apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Andrew Tate yang hampir mendukung fakta bahwa dia memang layak ditangkap. Namun dari penjara, atau mungkin tim media sosialnya di luar penjara, dia telah membagikan bagaimana dirinya diperlakukan dalam kondisi yang sangat buruk. Dan betapa tidak manusianya perlakuan tersebut. Dan dia juga telah merayakan orang-orang yang berdiri di luar penjaranya dengan membawa papan bertuliskan dukungan untuknya, menganggapnya tidak bersalah. Sekarang, ini menarik karena kita sebenarnya punya bukti tentang dirinya dari luar penjara. Oke, tonton video ini sebentar. Seorang penggemar merekam penjara itu dan kamu bisa melihat Andrew Tate di sini. Maksudku, sekali lagi, ini bukan video terbaik. Tapi dalam video ini, katanya dia sedang melakukan Aikido, yang semua orang ucapkan selamat kepadanya. Tapi inilah dia. Kamu bisa melihat Andrew Tate. Dan menarik sekali untuk dipikirkan, bahwa sekarang kita hidup di zaman di mana orang bisa merekam narapidana dari luar penjara, kan? Itu benar-benar gila. Tapi lebih dari itu, ada Andrew Tate yang menyuruh orang-orang ini, datanglah keluar dengan membawa papan. Datanglah keluar dengan membawa papan. Yang merupakan cerita menarik tersendiri. Ada video lain saat dia terlihat. Tapi yang sedang dicoba Andrew sekarang adalah memanfaatkan ketenarannya, kemampuannya, dan pengetahuannya untuk membuat dirinya menjadi sosok publik. Karena dia tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Jelas sekali dia punya strategi penyebaran klip yang sangat cerdik, di mana tiba-tiba pria ini ada di mana-mana dengan potongan video, dan sebagainya, mengatakan hal-hal kontroversial, sampai akhirnya dia benar-benar naik menjadi bintang besar yang sangat terkenal. Tapi ada begitu banyak bukti tentang dia di internet yang benar-benar sangat mengganggu. Tapi dengan penangkapannya, dia berhasil menciptakan perdebatan tentang apakah ini memang sesuatu yang disengaja terhadap dirinya. Dan dia terus mendorong isu itu. Maksudku, coba lihat sebentar akun X miliknya kan. Ini dia, hari ke-8 di unit hunian khusus. Ini adalah sel hukuman bagi siapapun yang membunuh teman satu sel mereka. Tidak ada akses ke kantin, tidak ada panggilan telepon, tidak ada waktu di halaman. Kondisi terburuk yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada teroris dan psikopat. Saya tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ekstradisi sudah mati bagi saya. Saya diinginkan oleh negara asing. Saya warga negara Amerika. Kenapa saya di sini? Benar kan? Oke. Dan dia memang di sini. Pada hari ke-7, saya sudah berada di unit hunian khusus. Saya hanya diizinkan berolahraga 1 jam sehari sebanyak 2 kali. Selama 5 hari, saya tetap berada di sel saya selama 24 jam. Benar-benar diabaikan, bahkan tidak pernah melihat penjaga. Bukankah ini ilegal? Bukankah 1 jam saya di halaman itu seharusnya dijamin oleh hukum? Hari ke-7, imajiner. Seperti dia sedang melewati ini dan memposting hari ke-6 pengalamannya dari penjara. Dan yang lebih penting lagi, mengangkat orang-orang yang mengatakan bahwa semua ini hanyalah teori konspirasi. Jadi, situasi Tate semakin menarik. Saya baru saja keluar dari sidang pengadilan dan mereka masih ditahan di sini. Ada konferensi pers yang sedang berlangsung dan inilah kabar terbarunya. Kabar terbaru. Penting untuk diketahui bahwa ketika mereka mengatakan dia di penjara, sebenarnya dia berada di pusat penahanan. Itulah sebabnya kamu bisa melihat ke dalamnya. Karena kalau di penjara biasa, kamu tidak akan bisa. Penuntut berargumen bahwa mereka seharusnya tetap ditahan dan seharusnya tetap seperti sekarang. Dan mereka harus berada, entah di unit isolasi dan 23 jam sehari bersama para penjahat, pembunuh, dan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Namun ketika pihak pembela, dan memang ada pengacara di sini, ketika mereka meminta, bisakah Anda memberikan kami bukti apapun, apa saja yang telah diberikan oleh Inggris? Pihak pembela seperti, ya, kami tidak tahu. Kami tidak punya paket lengkapnya. Bisa saja butuh waktu 60 hari bagi kami untuk menerima segala jenis informasi dan paket lengkap. Lalu pihak pembela baru akan menerimanya.
Jadi bagaimana mereka bisa membantah soal penahanan dan isolasi mereka? Bagaimana mereka bisa mengikuti sidang penahanan yang sedang berlangsung sekarang? Maksud saya, kami punya cukup bukti. Kami bisa menunjukkannya dalam sekejap. Video-video, kompilasi dari Miltop Bar TV yang menunjukkan berbagai hal yang dia katakan, termasuk mengakui telah memperkosa orang dan mengatakan bahwa mereka akan menikmatinya. Tapi bukan hanya dia yang ada di penjara. Dia di penjara bersama saudaranya, Tristan Tate, yang dalam banyak hal hampir sama bermasalahnya, jika tidak di tingkat yang sama. Tapi sudah jelas apa strateginya. Strateginya adalah membuat media bersekongkol dan menciptakan tekanan publik yang cukup. Seperti, tidak ada bukti yang cukup, ini tidak masuk akal. Mereka hanya mencoba melakukan hal ini, mereka mengada-ada, dan sebagainya. Dan dia bahkan membuat orang-orang kan datang keluar dengan membawa papan bertuliskan, Tate pahlawan kami. Aku bisa melihatmu, Ge, kan? Dia memposting hal-hal seperti ini dari penjaranya. Lihat orang ini. Baiklah semuanya, saya saat ini berada di luar penjara tempat Andrew Tate ditahan. Dan bro, saya nggak lihat siapa-siapa di sini bro. Nggak ada satupun orang. Maksud saya, memang sedang hujan, jujur saja. Tapi bro, nggak ada satupun orang. Nggak ada satupun orang dengan papan atau protes atau apapun guys. Lihat ini. Saya cukup yakin, di atas sana, itu seperti salah satu gedung ini. Hujannya deras banget, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Ada apa ini? Maksudku, aku nggak yakin dia maksudnya apa. Mungkin Tate di salah satu dari jutaan tweetnya dari penjara atau dari tim media sosialnya, seperti yang sudah kita bilang, mengklaim bahwa ada orang-orang di luar sana yang protes atas kegilaan ini. Tapi sekali lagi, ingat, ini memang gayanya. Dia mencoba menciptakan tekanan publik. Karena dia sadar sebagai figur publik, Inggris berusaha menjadikannya contoh tentang apa yang akan terjadi jika kamu menyebarkan ideologi gila di internet. Sekedar pengingat saja ya, karena menurutku ini penting. Inggris punya sejarah suka menangkap orang-orang yang bukan sasarannya. Oke, aku bukan bagian dari kelompok yang menganggap Andrew Tate adalah orang baik. Menurutku, dia adalah manusia yang keji dengan ideologi yang keji juga. Namun, Inggris sangat nyaman menangkap orang-orang yang berbicara di media sosial. Tapi tampaknya agak kesulitan ketika berurusan dengan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya. Dan menurutku, hanya berdasarkan argumen itu saja, ada banyak ruang di internet bagi orang-orang untuk berdebat apakah Tate benar-benar bermasalah dan sedang dalam masalah atau tidak. Sekarang, aku punya video-videoku sendiri yang sudah aku tonton, yang menurutku memberikan kesan bahwa sebenarnya tidak terlalu penting apakah mereka benar-benar punya bukti atau tidak. Pasti ada dasar untuk menduga bahwa Tate mungkin bukan sosok polos dan luar biasa seperti kelihatannya. Maksudku, tonton ini dan beritahu aku pendapatmu. Hanya pengingat bahwa dia membuat satu video penuh. Durasi videonya 3 jam 21 menit. Video itu sudah ditonton ulang oleh hampir 10 juta orang. Meskipun aku yakin sudah ditonton juga di platform lain. Dan dia membuat satu video penuh tentang alasan mereka menangkapnya. Jadi dia sudah mempersiapkan ini sejak lama. Bukan hanya strategi media sosialnya yang sangat-sangat jelas, tapi ada video, sekitar 3 jam yang menjelaskan mengapa sistemnya begitu korup. Maksudku, jelas sekali bahwa dia tahu ini akan terjadi. Tapi mari kita lihat Tristan sebentar. Hanya beberapa hal yang mereka katakan. Biar saya ceritakan sesuatu tentang cerutu ini. Ini seperti mengambil keperawanan seorang wanita yang sangat cantik. Saya bisa merasakan pengalaman ini, dan tidak ada orang lain yang bisa merasakannya lagi. Jelas, mengambil keperawanan tidak membuatmu menjadi penjahat. Tapi, video seperti ini mengingatkan kita tentang pola pikir seperti apa yang dimiliki orang-orang ini. Ini memang sedikit lebih baik, tapi kesenangan yang sebenarnya ada pada kenyataan bahwa orang lain pasti ingin memilikinya. Ini vulgar. Mereka vulgar. Pria-pria ini vulgar. Maksudku, dengarkan yang satu ini. Yang ini benar-benar gila. Apakah aku orang jahat? Karena semakin kamu tidak menyukainya, semakin aku menikmatinya. Aku suka melihat betapa kamu membencinya. Itu membuatku bergairah. Kenapa aku seperti itu? Kenapa? Saat kami berhubungan seks, dia meletakkan tangannya di leherku dan mencekikku sampai aku kehilangan kesadaran. Tapi dia masih berhubungan seks denganku saat aku mulai sadar kembali. Kamu tahu, banyak orang akan menganggap itu sebagai peristiwa yang bermasalah. Aku adalah salah satu pria paling berbahaya di planet ini. Kadang-kadang kamu lupa betapa beruntungnya. Kamu bisa aku tiduri. Apakah kamu lebih suka aku menahanmu dan memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu suka? Atau kamu tidak suka itu? Aku berpikir aku bisa melakukan apa saja yang aku mau padamu. Itulah maksudnya. Aku adalah orang terpintar Di planet ini. Dan kemudian, keesokan harinya, salah satu bagian putih mataku berubah menjadi merah sepenuhnya.
Ternyata itu cukup umum terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maksudku, Kamu tahu, ini adalah jenis konten video yang kamu lihat tentang dia kan? Dan seperti yang sudah aku bilang, ada juga Tristan. Dia Olivia. Ya Tuhan, aku adalah pria kedua yang pernah berhubungan seks dengannya seumur hidupnya. Cantik, payudara alaminya besar, imut sekali. Bro, itu menyakitinya setiap saat aku melakukannya. Tapi rasanya enak buatku. Jadi siapa yang peduli? Sekarang, lagi-lagi ada kakak beradik sombong seperti ini, yang seluruh gayanya itu kami yang paling tangguh, kami yang paling gahar. Jadi mereka suka membual seperti ini. Jadi kamu tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Tapi inilah jenis konten yang mereka sebarkan di internet. Dan ini adalah sudut pandang yang mereka miliki, bukan hanya terhadap perempuan, tapi juga tentang siapa mereka dan bagaimana mereka merasa pantas mendapatkan hal-hal ini. Dan aku punya teori bahwa saat kamu melihat seseorang, sangat aneh jika mereka adalah manusia yang benar-benar sempurna, lalu tiba-tiba melakukan kejahatan yang sangat serius. Biasanya lebih mungkin ada petunjuk-petunjuk kecil bahwa orang ini sebenarnya tidak benar-benar sempurna. Dan ketika kamu punya tipe orang seperti ini di internet yang terus-menerus membicarakan tentang apakah, bagaimana, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyakiti perempuan, serta bagaimana mereka menyukainya dan menikmati saat orang lain tidak menyukainya, dan hal-hal semacam itu, batas antara itu cuma obrolan seksi yang seru, dan kemungkinan bahwa itu sebenarnya bukan pengalaman dari pihak perempuan. Maksudku, panggil saja aku jenius. Tapi aku merasa mungkin ada sesuatu di sana. Ingat, mereka ditangkap karena puluhan tuduhan perilaku seksual yang tidak pantas. Maksudku, puluhan. Aku rasa jumlah pastinya 52 mungkin. Aku tidak yakin. Kita bisa membacanya sebentar lagi. Tapi inilah jenis hal yang mereka sebarkan di internet. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa mereka kontroversial. Ini juga salah satu alasan kenapa mereka tidak disukai. Sekali lagi, bukan hanya perilaku seperti aku bersikap tidak pantas dengan perempuan. Mereka juga suka membicarakan bagaimana mereka memucikari perempuan. Aku benar-benar fokus untuk mendapatkan uang. Seluruh hidupku, aku menggunakan seks sebagai alat agar perempuan mencintaiku sehingga mereka mau menuruti aku, tinggal di rumahku, dan menghasilkan uang untukku. Itulah yang aku inginkan. Jadi, dalam arti itu, aku adalah seorang germo. Menjadi seorang petinju kickboxing, kau tahu, jika kau begitu nyaman membicarakan hal ini secara online, kemungkinan besar kau memang mencurigakan. Ya, Playboy, Germo. Aku senang dengan label-label itu sejauh ini. Tapi sebagian besar uangku bukan didapat dari bertarung. Uangku sebenarnya didapat dari dunia germo. di dunia germo, aku seorang germo. Aku seorang germo. Oke, apakah dia salah satu orang bodoh di internet yang hanya ingin pamer seberapa besar dengarnya mereka? Ya, mungkin saja. Tapi juga, ketika ada begitu banyak tuduhan terhadapmu, pada titik tertentu, mungkin saja ada seseorang yang tidak menyukainya. Ada seorang gadis di luar sana yang tidak suka kamu membuatnya jatuh cinta padamu. Hanya supaya kamu bisa memanfaatkannya untuk memasang konten tidak pantas di internet dan menghasilkan banyak uang dari dirinya. Sekarang, jika kamu menonton sisa video ini, mungkin kita akan sampai ke situ. Dia bahkan memberikan strateginya, seperti kamu pastikan untuk mengambil paspor mereka agar mereka tidak bisa pergi. Dia benar-benar membahas secara rinci tentang bagaimana menurutnya pria bisa saja menyalahgunakan perempuan. Sejujurnya, itu cukup mengejutkan kan? Dan hanya untuk konten seperti ini saja. Kamu pasti berpikir bahwa seseorang pada suatu saat seharusnya sudah bisa menangkap mereka. Sekarang, aku tidak berpura-pura menjadi ahli hukum. Ada banyak ahli hukum yang membicarakan hal ini. Aku tahu bahwa ada perbedaan besar antara mengira seseorang adalah penjahat dan bukti nyata yang harus kamu ajukan di pengadilan agar mereka bisa ditangkap. Tapi aku akan bilang bahwa kenyataan, orang-orang melihat kasus ini dari sudut pandang pemerintah dan berkata, ya, sekarang kita juga punya cerita dari para perempuan yang maju dan mengatakan perilaku itu tidak pantas. Maksudku, kamu tidak gila. Kamu tidak mengada-ada begitu saja. Itu sudah pasti. Apakah dia akan tetap di penjara jika dia berhasil dengan misinya secara online untuk mendapatkan tekanan publik agar Amerika tidak mengirimnya ke Inggris? Yang memang itu yang dia coba lakukan. Aku tidak tahu. Tapi mari kita lihat sedikit X-nya sebentar. Karena aku benar-benar merasa ini menarikan. Jadi, dia sudah menyematkan alasan kenapa dia ditangkap. Di sini dia bicara tentang bagaimana Inggris telah jatuh. Sekedar mengingatkan untuk semua orang di rumah, pemerintah Inggris tidak peduli pada perempuan. Sekedar pengingat untuk semua orang, Inggrislah yang menangkap dia. Dan mereka menangkapnya atas dasar permintaan Amerika. Dan Amerika sekarang harus menyetujui pengiriman Andrew Tate ke Inggris, yang bisa saja menyelamatkannya. Kita tahu bahwa Inggris akan sangat senang menjadikan Andrew Tate bahan tontonan. Dan dia juga tahu itu.
Itulah sebabnya tekanan publik sangat besar untuk menghentikan hal ini. Itu memungkinkan kelompok pelaku grooming untuk terus beraksi selama puluhan tahun. Mereka tidak peduli, mereka bahkan tidak akan menyelidikinya. Mereka tidak akan melihatnya. Mereka membuka perbatasan dan membiarkan jutaan pria usia militer masuk, entah dari mana asalnya, tanpa paspor. Tidak ada yang tahu catatan kriminal mereka dari negara-negara yang diragukan. Yang sekali lagi, di sini dia hanya mencoba membuktikan bahwa mereka berusaha membangun kasus terhadap saya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan saya, meskipun sebenarnya mereka tidak peduli. Dan dalam hal itu, saya setuju dengannya. Saya tidak berpikir bahwa pemerintah Inggris peduli sama sekali tentang kasus grooming, terutama jika berkaitan dengan rasisme. Mereka suka mencari perhatian yang bisa membuat mereka terlihat baik di mata publik. Dan bagi mereka, menangkap Andrew Tate akan menjadi kemenangan yang sangat-sangat besar. Kebetulan juga, meskipun memang ada kebenaran dalam hal itu, ada juga kebenaran bahwa Andrew Tate adalah orang yang jahat, dan mungkin memang seharusnya ditangkap atas beberapa hal yang telah dia lakukan. Sekarang, selama 4 tahun terakhir, saya berada dalam semacam penahanan. Saya belum merasakan kebebasan selama 40 tahun yang panjang, dan saya tidak pernah dinyatakan bersalah atas satupun kejahatan. Prosesnya adalah hukumannya, bukan? Jadi, dia terus menggulirkan narasi ini. Kami berjalan bolak-balik di dalam sel bersama sepanjang hari. Saya belum pernah mendengarnya sejelas ini selama bertahun-tahun. Dia sudah ada di sini sejak hari saya tiba, dan ayah saya selalu bilang untuk jangan pernah menyerah. Kasus kriminal baru. Inggris jatuh lagi. Inggris benar-benar sedang hancur berantakan. Kita punya semua masalah yang bisa dihadapi sebuah masyarakat di Inggris. Benar kan? Jadi, dia terus-menerus membicarakan bagaimana mereka mencoba membela saya. Dan Lizal sedang menunggu seseorang melakukan hal yang benar. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ribuan surat diterima dari Inggris. Mereka bilang kalau kami adalah pahlawan. Semua orang mencintai kami, dan tidak ada seorang pun di Inggris yang percaya pada pemerintah. Mereka juga bertanya, kenapa Amerika Serikat memperlakukan saya seperti ini? Saya berharap saya punya jawabannya. Di sini, dia menghadirkan 2 pengacara berbeda, Robert Barnes dan Viva, yang sedang berdebat apakah dia bisa ditangkap atau tidak. Sebenarnya, saya tertarik untuk mendengar apa yang akan mereka katakan. Tiba-tiba saja, tanpa diduga, dia mulai terjun ke dunia politik selama sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. Mulai benar-benar mendapat momentum karena dia punya cara kreatif untuk membuat orang-orang mendukung dia dan pesannya. Dan kemudian, tiba-tiba saja, dia mulai dijadikan target secara pidana oleh pemerintah Rumania. Sekali lagi, teori konspirasi dan pertanyaan serta perdebatan tentang apakah ini jebakan atau bukan di hari ke-11. Ini adalah sel hukuman untuk orang-orang yang membunuh teman satu sel mereka. Oke, jadi aku salah. Dia belum berada di sana selama 20 hari. Dia sudah hampir 11 hari di sana. Dan di sini dia mengklaim bahwa dia berada di unit hunian khusus ini. Dan jelas, Grok mengatakan bahwa itu tidak digunakan secara eksklusif sebagai blok hukuman bagi mereka yang membunuh teman satu sel, teroris, atau psikopat. Sebagian besar narapidana ditahan dalam penahanan administratif demi alasan keamanan dan keselamatan. Dia berada di sana karena tuduhan pemerkosaan, perdagangan manusia, dan pornografi anak. Dan di sini, lagi-lagi, kamu melihat dia atau timnya terus-menerus memposting tentang alasan mereka menangkap saya. Mereka seperti membahas semua masalah yang sedang terjadi. Jumlah petugas pemasyarakatan di sayap saya jauh lebih sedikit dibandingkan saat saya pertama kali tiba di SAU. Rasanya sangat sunyi di sini. Saya tidak akan pernah bunuh diri. Dari 10 hari saya di penjara, saya hanya 3 kali mendapat waktu rekreasi. Saya telah menghabiskan 24 jam per hari selama 7 hari terkunci di sel saya. Apa hak-hak warga negara Amerika? Sistem ini membenci saya, karena mereka yang berkuasa hanya menggunakan wewenangnya untuk berbohong. Keaslian dianggap sebagai ancaman, karena otoritas yang saya miliki berasal dari menginspirasi jutaan pria muda di seluruh dunia. Inilah alasan mereka membenci saya. Berapa banyak teman Epstein yang ditangkap oleh 15 petugas US Marshals dengan todongan senjata? Kirimi saya email di penjara di sini dengan alamat email. Dia terus berbicara panjang lebar untuk mencoba menciptakan hal ini, dan saya pikir dia berharap hal ini akan membuatnya dibebaskan. Kita akan lihat kemana cerita ini akan berjalan. Sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan, saya pikir ada kebenaran di kedua belah pihak. Saya tidak tahu cukup banyak tentang proses hukum yang perlu dilakukan untuk benar-benar menangkapnya dan apa yang akan terjadi. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini. Jika kamu cukup bodoh untuk membual di internet tentang bagaimana kamu suka melakukan aktivitas ilegal, pada titik tertentu itu bisa berbalik menyerangmu. Dan selain itu, jika kamu akan membuat pemerintah menjadi musuhmu, mereka mungkin juga akan mencoba mencari sesuatu untuk menjatuhkanmu. Itu memang kenyataannya. Apakah pemerintah itu baik? Saya sendiri tidak terlalu berpikir begitu. Apakah Andrew Tate itu baik? Saya cukup yakin dia tidak baik. Apakah mungkin semua ini hanya jebakan? Ya. Apakah mungkin juga ada banyak bukti dan akhirnya pemerintah Inggris melakukan sesuatu untuk benar-benar melindungi para perempuan? Ya, itu mungkin saja. Kita tidak akan tahu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itulah kisah Andrew Tate dan Tristan Tate. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.